Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video tutorial cara penggunaan script auto bikin channel YouTube. Ada beberapa hal yang mesti kita siapkan terlebih dahulu. Namun sebelum kita mempersiapkan file Excel-nya, pastikan file yang sudah teman-teman dapatkan itu disimpan, kemudian diekstrak, di-download. Kemudian ada file script YouTube bikin channelnya itu disimpan di dalam folder dokumen. Kemudian di situ ada file iMacros. Nah, di dalam file iMacros ada 3 folder. Simpan di dalam folder macros ya, jangan di dua folder yang lain. Simpan di dalam folder macros. Di sini kita bisa membuat folder baru khusus atau langsung kita paste saja di sini nggak apa-apa. Misalkan di sini saya bikin folder YouTube lagi gitu ya. Nah, bisa disimpan di sini. Kemudian yang kedua, langkah kedua kita siapkan terlebih dahulu Excel-nya. Oke. Nah, sekarang teman-teman buka menggunakan Excel, bebas mau Excel versi berapa saja bebas. Kemudian di kolom A kita siapkan di sini ada nama channel misalkan ya. Kita tulis di sini nama channel, kemudian kita siapkan beberapa nama channel yang akan kita gunakan, yang akan kita jadikan nama channelnya ya. Contoh di sini saya buat jasa video animasi, kemudian video animasi Surabaya, video misalkan ya animasi ID dan lain sebagainya ya. Biasanya teman-teman mau kalau menggunakan kata kunci silahkan. Kemudian di kolom B kita siapkan nomor HP. Ini fungsinya adalah untuk verifikasi atau untuk menerima SMS verifikasi. Ya, dimana kita semua sudah yang kita ketahui bahwa dalam setiap pembuatan channel YouTube itu pasti nanti akan dimintain verifikasi nomor HP. Nah, kita siapkan formatnya seperti ini saja. Kalau kita menggunakan itu ya nomor Indonesia ya, menggunakan 081 bisa pakai, kalau pakai 0 jangan lupa di depannya kasih petik seperti ini ya. Jadi tanda petik single quote ini 081. Di kolom ketiga ada SMS atau voice pilihannya ya. Ini merupakan metode penerimaan kode verifikasi ke HP kita. Kita mau metode teks atau SMS atau video call, atau telepon gitu ya. Nah, yang sejauh yang saya tahu, biasanya Google itu bisa maksimal bisa menerima SMS itu maksimal 4 kali. Entah itu dalam satu hari atau apa ya, jadi maksimal hanya 4 kali atau untuk keseluruhan. Jadi 4 kali SMS dan 4 kali telepon. Itu yang saya tahu, entah apakah ada update terbaru atau enggak. Jadi kalau misalkan teman-teman mau verifikasi, mau terima kode verifikasi ini via SMS, tulis SMS seperti ini ya. SMS. Kalau mau video call atau kalau mau telepon atau mungkin jatah SMS sudah habis, kita pakai voice ini ya. Ini nanti untuk telepon. Jika kita sudah membuat tiga kolom seperti ini, langsung kita save as. Kita save as, kemudian kita simpan ke dalam folder data source. Ke dalam folder dokumen, kemudian cari iMacros. Kemudian simpan ke dalam folder data source. Jangan di dua folder yang lain ya. Data sources. Kemudian di sini kita simpan dengan nama terserah teman-teman. Misalkan di sini saya mau simpan dengan YouTube channel misalkan. Kita simpan dengan nama YouTube channel, kemudian untuk save as tipenya kita ganti dengan CSV delimiter, CSV atau comma delimiter. Kalau teman-teman menggunakan versi 2016 atau Office 365, di sini ada opsi UTF-8, bisa pilih ini. Atau jika pilihan UTF-8 tidak ada, pilih yang CSV, delimited ini saja. Ya.
Ini karena saya menggunakan Office 365, saya akan pilih yang UTF. Kalau tidak ada UTF, boleh yang comma delimited ini saja. Ya, biasanya di bawah di sini ada opsi, ada lainnya. Oh, ini ada Macintosh, ada MS-DOS. Pilih aja yang comma delimiter. Lalu klik tombol save. Sip. Nah, kita sudah jadi. Ini kemudian berikutnya, langkah berikutnya adalah edit script. Ya, nama kita ada nama channel A, nama file ini kita masukkan. Sekarang kita buka, kemudian pilih YouTube ini ya, script YouTube bikin channelnya ini. Ini klik kanan, kemudian edit makro. Kita besarkan dulu. Nah, perlu teman-teman lihat di sini ada set data source atau baris kedua ya. Set data source YouTube channel. Nah, pastikan di sini namanya ini sesuai dengan file yang kita simpan tadi, file data source atau file CSV tadi. YouTube channel, kemudian jangan lupa extensionnya adalah .csv, jangan ketinggalan. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai nama yang lain, ganti ininya ya. Jangan lupa .csv-nya. Berikutnya, ada satu lagi, kalau misalkan teman-teman ingin memulai, misalkan di sini bisa lihat ya, di baris pertama ada set loop 2. Set loop 2, angka 2 ini artinya adalah nanti ketika script kita jalankan, maka dia akan memulai pada baris kedua atau line kedua. Ya, karena di line 1 ini adalah title ya, jadi judul. Ini tidak perlu kita ambil, jadi yang kita mulai adalah line 2. Kalau misalkan nanti ke depannya teman-teman punya data banyak nih ya, kemudian sudah jalan ternyata sudah sampai di baris keempat, dan teman-teman ingin menjalankan kembali mulai dari baris kelima, maka ingat ya, dari baris kelima, maka di script ini teman-teman bisa diganti dengan angka 5. Seperti ini. Ya, karena saya ingin memulai baris kedua, maka di sini biarkan angka 2 saja. Sudah paham ya? Nah, yang ketiga, itu tadi yang kedua. Yang ketiga, kita coba buka Excel-nya tadi. Kemudian misalkan di sini, tahu bebas, kita ingin melihat delimiternya. Apakah Excel kita ini menggunakan delimiter titik koma atau menggunakan koma? Caranya, klik di sembarang line atau kolom di sel ya, kemudian kita coba mengetikkan sebuah formula bebas. Contoh nih ya, saya menggunakan misalkan sama dengan if, buka kurung. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada judul kecil yang muncul, yang timbul di sini ya. Nah, ini saya tarik dulu. Di sini ada if logical test, value if true, value is false. Di sini karena saya menggunakan koma, ya. Di sini kalau karena saya menggunakan koma, maka di sini biarkan abaikan di sini. Set, sorry yang di sini ya. Nah, ini abaikan. Jika di sini teman-teman komputer teman-teman menggunakan pemisah titik koma, maka di sini kita hapus tanda petik di depannya. Ini kita hilangkan. Nah, biar apa? Biar nanti kalau misalkan tidak perlu edit-edit atau merubah koma dan lain sebagainya. Ingat ya, sekali lagi ya. Jika di sini teman-teman penghubungnya ini atau delimiternya ini menggunakan titik koma, silakan scriptnya ini yang tanda titik tanda petik 1 ini dihapus seperti itu. Kalau misalkan pakai koma, berarti ini abaikan, tidak perlu dihapus, biarkan ada tanda petik di depannya. Jika sudah, kita bisa save and close. Kemudian kita coba masuk ke channel akun YouTube kita. Pastikan teman-teman sudah login ya. Pastikan sudah login ke akun, kemudian pastikan juga nomor yang kita masukkan di sini sudah ready menerima kode verifikasi pembuatan akunnya. Lalu kita klik, kemudian di sini kita ada opsi di bawah ini ada repeat makro. Karena di sini saya menyiapkan 3
3 data ya, 3 baris. Dari baris kedua sampai baris keempat ya, 2, 3, 4, maka saya ingin membuat semuanya, maka di sini saya akan maksimalnya kolom max saya isi dengan angka 4. Ingat, yang diisi adalah jumlah baris, atau bukan jumlah barisnya ya, baris terakhirnya. Di sini adalah baris keempat yang data terakhir, maka di sini saya masukkan angka 4, baru klik play loop. Oke, perhatikan di sini teman-teman ya. Nah, di sini Google menunggu untuk menginputkan kode verifikasinya. Dan di sebelah kiri kita bisa cek skripnya sedang pause, tidak berjalan. Ya, kemudian kita cek kode yang masuk ke HP kita. Kita masukkan 247669. Nah, ini tidak perlu diklik continue. Langsung di sini saja di sebelah kiri, ini kita continue ya, biar tidak ke pause, ini continue. Dan kita tunggu saja. Oke, channel kita sudah jadi. Oke, seperti itu teman-teman, dan biarkan ini nanti akan proses ke baris atau video atau channel berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.